Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat semua, semoga kalian dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali yang saya lihat di sosmed ini tentang perbincang-bincangan atau tentang pergontok-gontokan dari satu sampai begitu banyak. Sebenarnya banyak info yang mau saya bagikan kepada kalian semua. Bumi ini udah tua. Alam ini udah mulai rapuh. Dan orang-orang yang beriman pun udah mulai rapuh. Banyak bencana di mana-mana. Orang Islam, orang Muslim dibantai dengan hidup-hidup. Bencana alam, tanah tiba-tiba longsor masuk ke dalam bumi, angin, badai, topan, petir. Inilah semuanya adalah akhir zaman. Semoga kawan-kawan berusaha untuk merubah dan berubah dari baik dan lebih baik, dari yang bagus dari yang lebih bagus, dari yang berkreatif lebih berkreatif. Tapi satu, kita harus terus di jalan yang benar dan di jalan yang lurus, agar kita tidak tersesat di jalan. Maka selalulah bertanya, karena yang saya lihat banyak yang viral ini bukan karena viral dengan yang baik, satu dengan yang lainnya itu terlalu banyak mengolok sana mengolok sini, menjatuhkan sana menjatuhkan sini. Kalian semua di dunia ini nyarinya apa? Bumi ini udah mulai tua, dan akhir zaman pun udah mulai. Ayolah kita berlomba-lomba untuk mencapai akhirat yang lebih baik. Dan jangan lupa juga subscribe di channelnya Andre Channel. Santai, kita santai. Kalau saya lihat-lihat dari 5 bulan yang lalu dan 5 bulan yang akan datang, ataukah 2 bulan yang akan datang, apa yang akan terjadi? Inilah kehidupan akhir zaman. Makanya kita harus berlomba-lomba mencari ibadah dan kebaikan, amal perbuatan, amal ibadah yang bagus. Kasih contoh yang bisa mengasihkan dan mengarahkan. Bukan
Yang dibahas hanyalah perdebatan dan perdebatan. Manfaatnya apa perdebatan? Udah, cukup udahi saja. Saya hanya mengasih saran buat yang lagi viral. Marcel Radival bersama Gus Samsudin. Dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lainnya muncul. Jangan pernah mencari popularitas di dunia. Carilah popularitas di akhirat nanti. Sebentar lagi waktu akhir zaman akan segera dimulai, dan sekarang sudah dimulai. Dan berlomba-lombalah kalian di jalan yang lurus. Satu perdebatan antara Islam. Gak ada yang mau ngalah, pengennya menang sendiri, pengennya benar sendiri. Sementara kaum kafir bertepuk tangan. Jadilah pribadi yang baik, maka akan baik. Jadilah pribadi yang bagus, maka akan bagus. Walaupun tidak mempunyai ilmu, belajarlah mempunyai ilmu. Walaupun kita tidak bisa mengaji, belajarlah mengaji. Ada cerita, ada salah satu cerita bahwasanya ada makam yang bercahaya. Pasti ungkap, ditelusuri makam siapakah itu. Kenapa makamnya bercahaya? Setelah ditelusuri dari waktu demi waktu, mengasih tahu makam siapakah ini, dan setelah dikasih tahu oleh keluarganya bahwa beliau bukan para wali, para ulama, penghafal Quran yang soleh ibadahnya, bahwa beliau ini tidak bisa mengaji sekalipun. Tapi kenapa makamnya bisa percaya? Waktu demi waktu kita bertanya kepada salah satu seorang istrinya. Beliau mengatakan ketika memasuk kamar, dia membuka Quran, kitab suci Al-Quran, bukan untuk dibaca, tapi ketika membuka Al-Quran itu, dia menangis, meneteskan air matanya setiap kali dia masuk kamar untuk membuka kitab suci Al-Quran, padahal dia tidak bisa membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam penyesalannya beliau menangis di atas Quran sampai meneteskan air mata. Setiap hari, setiap waktu, yang diratapin hanyalah penyesalan. Sampai seusia tua tidak tahu dan tidak bisa membaca ayat suci Al-Quran, maka dia selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, walaupun aku tidak membaca kitab suci-Mu, tapi aku sayang dan mencintai-Mu ya Allah. Walaupun aku tidak bisa membaca ayat-ayat suci ini, tapi aku yakin inilah
patokan hidupku, tuntunan hidupku, sambil meneteskan air matanya selama bertahun-tahun. Dan ketika beliau masa hidupnya itu sama sekali tidak bisa mengaji, bahkan sholat pun tidak bisa. Tapi Allah berkata lain dan Allah berkehendak lain. Makam beliau sangat luar biasa. Makam beliau sangat mengeluarkan cahaya yang indah, karena dia sayang sama dan dia percaya dan yakin dengan kitab suci Al-Quran yang diturunkannya dengan wahyu-wahyunya melalui Rasul-Rasul kita. Dan setelah dilihat Al-Qurannya pun kelihatan bekas tetesan air matanya itu masih ada. Dan sangat dekil sekali Quran itu, karena setiap waktu dipegang selalu sama dia. Padahal dia tidak tahu apa yang diisi kitab ini dan apa yang harus dibaca. Dia cuma selalu meneteskan air mata dan meyakinkan bahwa ini adanya hidup, bahwa ini sandaran hidup, bahwa ini arahan hidup. Semuanya ada di kitab ini. Dan ketika beliau meninggal, tak sengaja saya melintasi makam beliau. Nyala makamnya, Masya Allah, luar biasa. Jadi tidak harus kita pintar ngaji, pintar baca ini, pintar dahlil itu, pintar segala-galanya tentang ibadah. Yang harus pahami, kita harus mengerti kenapa diturunkannya kitab suci Al-Quran ke dunia. Itu yang harus kita pahami dan harus kita jaga benar-benar. Sucikanlah pikiran kalian, bersihkanlah hati kalian, maka hidupnya akan tenang di dunia dan akhirat. Jangan pernah merasa dengki, iri. Itulah kunci hidup. Dan yang saya lihat buat 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan, apa yang terjadi luar biasa. Hanya Allah yang tahu. Tapi saya sarankan buat semuanya, yang belum sadar semoga sadar, yang belum insaf semoga insaf. Sudah semua perbuatan buruk-buruk kalian, menjadilah orang yang baik dan berpegang teguh kepada kitab suci Al-Quran. Berlomba-lombalah untuk mencari akhirat, jangan berlomba-lomba untuk mencari dunia. Hanya itu yang saya sampaikan. Semoga ini selalu bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Semoga kawan-kawan semua menyadari hidup dan semoga bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapat syafaatnya baginda kita Rasulullah SAW kelak di akhir nanti. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Semoga ini semua menjadi pelajaran buat kita semua, dan semoga kita berubah menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.